Udah selesai. Baik, sebelum ke materi, kalian absensi dulu, login di e-learning.sman14garut.sta.id. Sudah? Sudah. Dari mana? Ini kok. Jadi sakit. Sakit? Saya lihat yang tidak hadir itu Dery sama Yudi ya. Mana itu Dery? Dari sakit Pak, kalau Yudi izin. Kita masuk ke materi ya. Materi yang akan kita bahas sekarang adalah kualitas program. Bagaimana kualitas program? Nanti kita gali. Selanjutnya saya ingin review dulu materi sebelumnya kemarin. Sebelum ke kualitas program, kalian kan sudah belajar tentang pemrograman di kelas 11 sama kelas 10. Itu yang kelas 11 itu kalau saya lihat di silabusnya tentang pemrograman menggunakan C++. Sekarang nggak ke Java dulu, tapi ke C++ dulu. Kita mengulangi dulu. Yang dimaksud dengan pemrograman itu apa? Yang pertama itu harus dirancang dulu kan? Misalnya kalian mau makan, ada rancangannya nggak? Ada. Masukkan apa? Mau makan nasi kemana? Ngambil piring. Ambil piring terus cuci tangan. Masa ngambil piring cuci tangan? Ambil apa? Coba algoritma makan gimana? Cuci tangan dulu, langsung ngambil piring. Terus Ngambil nasi. Ngambil melaukau pakai naon? pakai sendok. Ya, terus makan tuh gimana? Baca doa terus. Masa langsung makan? Dimasukinnya pakai apa? Pakai tangan. Tangan atau Sendok. sendok? Terus kemana? Terus dicerna ya. Nah itu yang namanya algoritma. Jadi urutan atau tahapan. Jadi kalian mau makan, mau tidur itu adalah langkah-langkahnya yang terperinci. Jangan makan langsung kenyang, tapi harus ambil dulu apa? Ambil dulu nasi, ambil dulu piring. Makanya urutannya harus rinci. Kalian perempuan ya, ada yang perempuan bisa masak nasi air nggak? Bisa. Gimana caranya? Ambil panci apa lagi? Isi air. Ambil air terus, nyalain kompor terus. Si pancinya dibawa ke kompor, terus dinyalain kompornya. Terus sampai Mendidih. terus gimana? Terus diambil lagi. Terus kompornya nggak dimatiin. Dimatiin. Terus algoritma. Jadi urutannya harus rinci. Jangan sampai ada urutan yang terlewat. Kenapa? Karena yang diperintah oleh kita itu bukan manusia, tetapi komputer. Komputer itu bodoh. Kalau diperintahnya nggak rinci ya sesuai dengan perintahnya salah ya outputnya juga salah. Nah ini disebut dengan algoritma. Jadi kita buat rancangan dulu algoritma, urutan-urutannya yang terperinci ya. Itu definisi algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Pendirinya siapa? Abu Ja'far al-Wailizmi. Sini kan dirancang dulu ya. Setelah dirancang, kalian masuk di coding ya. Tahapannya itu algoritma itu bisa menggunakan bahasa sehari-hari ya. Yang penting artinya kan logikanya, urutan-urutannya. Urutan-urutannya tersebut lalu ditranslate ke dalam bahasa pemrograman.
contoh bahasa pemrograman diantaranya ini programmernya, ditranslate oleh kalian, lalu diprogram. Kalau menggunakan bahasa C berarti bahasa C. Tapi menggunakan logikanya sama, urutan yang dirancang oleh kita, algoritma. Tapi bahasanya itu beda-beda. Ada bahasa C, ada bahasa Flutter, ya, yang untuk Android, yang untuk berbasis web kayak ini, untuk berbasis Android kayak Ruby, Android ini, yang BLI pemrograman desktop, Java itu berbasis web, Android dan lain sebagainya. Artinya si logika ini ditranslate ke dalam bahasa pemrograman dengan bahasa yang berbeda-beda. Misalnya saya cerita kamu pengen makan itu ditranslate ke bahasa Indonesia, ditranslate ke bahasa Sunda, ditranslate ke bahasa Inggris. Nah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu adalah tergantung ini programnya, mau C++, mau Java, mau VB. Kira-kira jelas? Ya kan? Jadi kita harus biasa menggunakan bahasa-bahasa pemrograman. Ketika kalian ingin membuat berbasis aplikasi di Android, bahkan menggunakan Ruby, menggunakan Android Studio dan sebagainya, ya, menggunakan Kotlin. Ingin membuat berbasis web kayak apa? PPDB, nanti SNMPTN kamu ya, masuk kuliah menggunakan berbasis web, menggunakan pemrograman berbasis PHP, ya. Lalu artinya tadi apa? Si Delphi, si Java, si C++ itu adalah bahasanya bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris. Lalu setelah diprogram jadilah aplikasi. Jadilah apa contohnya, lihat. Apa yang kamu gunakan? Ada apa gambar yang pertama? WA, ya. Jadilah LAN. Jadilah apa lagi? Facebook. Jadi apa lagi? Shopee. Apa lagi kamu kenal? Tokopedia. Apa lagi? Google, Microsoft Word. Ini aplikasi sekolah, informasi sekolah, Gibas, ya. Jadi classroom, macam-macam. Ini adalah hasilnya, hasil dari pemrograman. Ya. Jadi kita pengen buat Excel, ya di coding dulu, karena kita itu sebagai developer, bukan sebagai pengguna. Jadi kalau kalian pinter Word, pinter Excel, itu hanya sebatas pengguna. Tetapi kalau bisa membuat aplikasi Word dan Excel itu sebagai developer. Nah, ke pemrograman itu ditujukan untuk menjadi sebagai developer, pembuat, pencipta aplikasi. Kamu pengen bisnis Gojek, berarti yang membuat Gojeknya, aplikasi Gojeknya. Kira-kira jelas flowback arti dari pemrograman? Terus proses dari membuat, merancang algoritma lalu mentranslate ke dalam bahasa pemrograman oleh namanya siapa itu namanya orangnya yang membuat program namanya programmer, ya. Programmer. Lalu jadilah aplikasi, itu dinamakan pemrograman. Jadi definisi pemrograman itu proses merancang, mentranslate ke dalam bahasa program hingga jadi aplikasi, itu namanya pemrograman. Lalu mentranslate rancangan ke dalam bahasa pemrograman kayak C++ dan lain sebagainya. Aktivitas itu disebut namanya coding, ya. Jadi ada coding, yang coding itu membuat program. Kalian membuat program namanya coding. Kayak coding itu namanya membuat coding atau disebut juga, dan itu definisi dari pemrograman, ya. Selanjutnya ini contoh dari pemrograman. Di sini kan ini adalah hasilnya. Ini hasilnya. Kalian buka aplikasi nanti SNMPTN, LTPMT, nanti buka Dapodik dan lain sebagainya, itu adalah hasilnya. Operator membuka itu hasilnya. Sedangkan yang dikonsentrasi ke kita adalah membuatnya, yang ini. Perintah sintak ini adalah perintah untuk membuat aplikasi, perintah untuk membuat LAN, WA, Facebook, dan lain sebagainya. Ini perintahnya bukan satu, ini ada banyak. Kumpulan kode ini dinamakan adalah kumpulan perintah dengan bahasa pemrograman yang dibuat adalah namanya source code.
Dan hasil sospot namanya aplikasi. Jelas kira-kira? Jelas. Ada yang ditanyakan? Itu review pembelajaran yang telah dilakukan. Nah sekarang itu kita ingin membahas tentang apa itu source code yang kalau kelas 11 kalian belajar source code modingnya, memprogramnya. Sekarang bagaimana sih kualitas program itu? Baik, buruk, sedang, dan lain sebagainya. Tujuan dari kita belajar ini yang pertama adalah setelah kalian mendengarkan pemaparan dari saya, kalian bisa menelaah apa itu kualitas program, ya, bisa mengerti apa kualitas program, bagaimana mengukur dan lain sebagainya. Kalian nanti berdiskusi menelaah syarat-syarat source code yang berkualitas. Jadi yang syarat-syarat anggap source code program berkualitas itu yang macam apa? Ada syaratnya ya. Dan selanjutnya setelah memperhatikan pemaparan dari saya model selain PPT, kalian bisa menulis prinsip-prinsip, bisa menulis apa? Prinsip-prinsip menulis coding yang bersih ya. Nanti coding ini ada yang dinamakan kode bad code dan coding yang clean code ya. Ada yang bersih dan ada yang kotor. Selanjutnya tadi apa? Yang keempat, setelah memperhatikan yang dipaparkan oleh guru, kalian bisa mendeteksi kebersihan kode. Jadi kode itu kalian bisa mendeteksi kode ini bersih atau kotor. Selanjutnya yang kelima, kalian bisa memodifikasi program source code bad code menjadi clean code. Nah, flow webnya kayak gini. Jadi kita mempelajari kegagalan, dampak kegagalan sistem itu semacam apa sih? Selanjutnya kriteria membuat source code atau program yang berkualitas semacam apa? Lalu kriteria membuat source code yang bersih itu bagaimana? Yang ketiga, kalian bisa memodifikasi source code menjadi source code yang mungkin kalian bertanya, ngapain kita belajar kualitas program? Sebelum saya menjelaskan kenapa kalian perlu mempelajari kualitas program, saya akan jawab dengan pertanyaan lagi. Pertanyaannya, pernahkah kalian membayangkan ketika source code itu gagal, ketika program itu gagal, akan mengorbankan ratusan juta US dollar, bahkan sampai kehilangan nyawa? Kira-kira pertanyaannya seperti itu. Jadi pertanyaan saya akan jawab dengan pertanyaan itu. Pernahkah kalian ketika kalian ngoding asal-asalan, ketika coding tugas kamu kopas dengan yang lain, dikirimkan ke guru, berakibat yang sangat fatal kalau pada diaplikasikan kepada dunia industri? Ya, kalian kopas kan asal tugas beres. Ya, tapi kalau di realnya di pekerjaan yang membuat barang-barang yang penting, alat-alat yang penting, akibatnya sangat fatal. Nanti juga akan belajar bagaimana cara melihat source code yang baik dan benar, dan melihatnya itu harus diukur, dan diukur itu mendapatkan pengujian, dan pengujian itu nanti ada model-modelnya, model A, model B, model C. Jadi untuk mengukur si program, kemarin ujian kan kalian, mulai kalian pertama, nah, kalian harus bisa menyimpulkan kode itu berkualitas dan juga menggunakan model, diukur dengan model pengujian. Pernahkah kalian mendengar sebuah nuklir yang meledak akibat kelalaian salah program? Sebelum ini terjadi tahun berapa? 96 di negeri Prancis. Ya. Sebelumnya si Ariane Space Prancis itu meluncurkan nuklir yang bernama Ariane 4 spaceship ini dan berhasil. Lalu ini meluncurkan lagi tahun 1996 dengan nama Ariane 5 spaceship ya. Ini ingin diluncurkan, tetapi masalahnya si programnya, si sistemnya itu dia hanya mengimport atau meneruskan dari si nuklir
yang untuk yang area progresif ini. Tetapi ada kendala di bagian subsistemnya, yaitu mengkonversi. Jadi subsistem yang mengkonversi bilangan 64 bit ke 16 bit, karena si area 5 space ini hanya bisa menjalankan 16 bit. Nah, pengkonversian dari 64 ke 16 bit itu terjadi kegagalan atau disebut juga bug. Jadi kalau ada program yang salah itu bug. Kalian tadi kemarin ujian ada yang loading ketika 3000 kemudian itu adalah bug juga. Ada bug di sini, sehingga si looping itu di 39 detik meledak hancur. Astrolog yang meninggal, lalu harga looping kan bukan murah, sampai berapa? 200 juta US dollar. Kalikan dengan rupiah berapa? Ini detailnya coba lihat. Coba. It's the 4th of June 1996, and the European Space Agency is launching its brand new Ariane 5 rocket for the first time. This is a big deal. The Ariane 5 is designed to carry large, expensive scientific and commercial payloads into space, and heralds a brand new era for the ESA. A decade of design and testing and billions of euros have led up to this day. The Ariane 5 rocket carries no astronauts. The first payload is 4 very expensive scientific satellites to be delivered into orbit. Things start when the rocket clears the tower and accelerates smoothly. And then the rocket abruptly changes direction. 39 detik. And suddenly, Hancur. less than a minute after launch, huge chunks of Jadi glowing kehancuran karena gagal 501 software. breaking down. Jadi ketika kalian kopas dengan internet, terus nyontek daerah lain yang diconteknya gagal, kalau hasilnya bisa. Jelas kan kasus yang Ariane 5 spaceship ini akan mengakibatkan ratusan juta US dollar dan nyawa. Untuk mendidik seorang astronot itu tidak gampang, sangat susah. Ini mati dengan cuma-cuma. Selanjutnya, kasus kedua di Heathrow Airport. Ini airport yang ada di Inggris, airport yang terbesar di dunia, 5 airport terbesar di dunia dan paling sibuk. Pas launching pertama dibuka ke publik, ini mengalami kegagalan sistem itu gagal. Ada bug, akibatnya 4.200 bagasi salah kirim. Bayangkan 2.000 orang salah kirim ke orang yang berbeda. Kacau nggak itu? Kacau. Bukan 1-2 orang salah kirimnya, 4.200. 5.000 penerbangan dialihkan. Itu akibat dari source code yang gagal. Contoh kasus yang sifatnya minor tapi mempunyai dampak yang sangat besar. Contohnya adalah pas pertama kali launching Windows Vista. Dia itu masih punya bug di estimasi waktu yang tidak akurat. Kita lihat untuk copy paste 0,45 GB itu memakan waktu 46.368. Artinya 120 tahun. Itu sangat tidak masuk akal. Hal tersebut akan menebar persepsi negatif dan merusak reputasi sistem operasi. Coba kalian cari akibat kegagalan sistem mengakibatkan nyawa manusia. Contohnya kasus Boeing 737 Max. Ceritakan Boeing 737 Max. Lihat kan. Ada, ini yang tepat ini yang kompas ada. Apa? Ada? Nah ya,
Artinya si Boeing 447 Max itu terjadi kecelakaannya di Ethiopia kan? Jadi Ethiopia itu akibat kegagalan sistem, sehingga hampir seluruh awak pesawat, penumpang dan pilot itu meninggal ya. Itu artinya kan penyebabnya apa? Kegagalan sistem. Jadi kegagalan sistem bisa mengakibatkan ratusan juta US dollar, bahkan nyawa manusia. Kira-kira jelas? Sekarang kalian, bagaimana pendapat kalian tentang kegagalan sebuah sistem? Nah, apa yang bisa ambil pelajaran dari ketiga kasus tersebut? 4 kasus ya? Saya terangkan 3, 1 kamu cari sendiri. Nah, apa yang bisa ambil pelajaran dari kasus-kasus tersebut? Silakan kalian scan ini atau menggunakan komputer, lalu tuliskan. Ini menggunakan aplikasi Padlet, dan ceritakan apa yang dapat kamu ambil pelajaran dari kasus-kasus tersebut. Kasih sih. Oke, jawaban yang pertama siapa? Uli ya. Uli itu dari ketiga kasus tersebut yang perlu diwaspadai adalah fokus dan selalu konsisten dalam menggunakan program agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan mengancam nyawa dan kerugian manusia. Jadi maksudnya waspada itu apa? Hati-hati ya. Hati-hati dalam menulis program. Lalu Elsa, ketiga kasus tersebut, Elsa mana Elsa? Ketiga kasus tersebut menyebabkan penyebab utama dalam kegagalan suatu sistem yaitu kurangnya penyesuaian pengembangan sistem. Penyesuaian apa ini? Penyesuaian program, maksudnya penyesuaian program coding ya. Dan kelalaian menetapkan kebutuhan pemakai. Itu ya, sebelum membuat program itu adalah dilihat dulu kebutuhannya ngapain. Kalau ngapainnya tadi kasus konversi bilangan 64 bit ke 16 bit, terus waspada dalam kelemahan pengembangan sistem konversi tersebut. Kebutuhan pemakai melibatkan pemakai, kurang sempurnanya evaluasi kualitas dan analisis biaya. Itu betul. Jadi nanti perhatikan itu adalah kebutuhannya dulu, nanti dipelajari di slide selanjutnya.
Lalu Bina dari ketiga kasus tersebut mengerjakan agar lebih teliti dan lebih berhati-hati dalam mengerjakan program. Selanjutnya Rati dari ketiga kasus tersebut ketika kegagalan dalam sistem atau program salah tersebut juga bug akan mengakibatkan kerugian jutaan US dollar dan melayangnya jiwa manusia. Contoh yang melayang tadi kasus apa? Boeing, ya, Boeing 77 Max yang mengakibatkan penumpangnya banyak yang meninggal ya. Isti dalam kasus pertama yaitu tentang nuklir, kita harus lebih berhati-hati dalam dan teliti dalam membuat coding. Jangan hanya pernah sekali berhasil kita jadi mengcopy paste tanpa meneliti ulang. Itu kan berarti pengalaman dia ya. Udah berhasil kopas, dilanjut lagi. Dari kesimpulan ini semuanya benar, intinya kita harus berhati-hati dalam membuat program, terutama ketika diterapkan ke dunia realnya, dunia industrinya. Kalau di tugas pelajaran paling nilainya jelek akibatnya karena salah, tapi kalau di realnya mengakibatkan kerugian. Coding yang buruk itu akan menghasilkan banyak resiko, apakah resiko secara ekonomi ataupun nyawa manusia. Jadi untuk melisir hal itu, maka kita buat kode yang berkualitas. Ini contohnya the economic impact of the code, akibat dari apa kegagalan kode itu secara ekonomi apa? Itu rata-rata pembuatan per minggunya itu biaya yang dikeluarkan per minggu per bulan untuk mendevelop sebuah program itu akan mengeluarkan dana yang tidak cukup, tidak kecil ya, tidak kecil sampai berapa? 85 miliar ya US dollar. Ini dari penelitian Evan Data Corp dari CEA Facebook Street Research. Itu artinya secara ekonomi akan mengeluarkan dana yang besar ketika kegagalan sebuah sistem, ketika sistemnya tidak berkualitas. Berapa biaya si programmer kan digaji semua ya, biaya per minggunya, biaya menganalisis teknik apa rata-rata tiap hari itu kan ngomongin masalah teknisnya aja, bagaimana supaya program itu baik, ternyata gagal. Itu berarti mengeluarkan banyak biaya. Lanjutkan ya. Sekarang kualitas kode itu atau kualitas source code itu adalah masalah besar di Indonesia ya. Kenapa? Karena banyak kode yang kotor di kita di Indonesia. Saya ngambil pernyataan ini bukan hanya yang saya lihat, tetapi yang praktisi juga menilai sama di Indonesia itu banyak source code yang kotor. CEO Data Cakra ya, dan yang namanya Wirawan Wiranto. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Wirawan Wiranto. Saya ada expert CEO di Data Cakra. Ya, sebelum di Data Cakra, saya mengawali karir lulus dari Telkom, itu kerja di Microsoft sebagai engineer, software engineer di Microsoft ya. Kebetulan posisi software engineer-nya itu client facing. Jadi bukan engineer yang kerja di belakang, tapi engineer yang kerjanya di depan. Ngadepin klien, terus kemudian misalnya saya ke Pertamina, ke Freeport, ya ke Tambang Batubara di Adaro, kemudian juga ke Bank Indonesia, Bank BCA, dan seterusnya menanyakan masalahnya apa sih di klien itu gitu. Terus kemudian dari teknologi Microsoft apa yang bisa dilakukan untuk membantu. Ya, saya dulu coding awal pakai .NET. Kemudian setelah dari Microsoft, saya pindah ke Samsung ya, jadi kepala tim. Dan kemudian pindah juga ke Intel berikutnya, tapi kepala tim engineering. Tapi setelah 3 kali pindah dari perusahaan-perusahaan besar, saya rasa kayaknya kok di perusahaan besar muter-muter aja gitu. Jadi keluar dan bikin perusahaan sendiri ya, kayak Data Cakra, yang mana ini perusahaan industri 4.0. Jadi Data Cakra ini lebih banyak fokus di bidang automation ya, dan monitoring terkait untuk industri manufacturing, mining dan sebagainya. Jadi kalau ada perusahaan manufaktur butuh solusi-solusi yang terkait otomasi mesin dan lain-lain ya, Data Cakra biasa provide mereka. Jadi kurang lebih seperti itu latar belakang saya. Saya asli Solo, ini bisa tahu. Jadi untuk memperkuat apa yang saya paparkan, ini menurut saya anggap expert ya,
Gurawan ini karena dia CEO yang bergerak di automation dan programming development. Nah, dia menyatakan bahwa di Indonesia itu banyak yang salah. Dia pernyataannya. Oke, kalau secara kami jelas bukan hanya saya saja yang menyatakan banyak kualitas kode itu sebenarnya satu masalah, itu masalah besar, tapi seringkali dilupakan. Ya. Bahkan di Indonesia yang namanya kode yang kotor itu masif di mana-mana. Di perusahaan enterprise, perusahaan besar kayak katakanlah perusahaan minyak, perusahaan perbankan itu banyak kode yang kotor, ya, karena mereka mungkin memang tidak pernah memperhatikan kualitas kode. Yang penting aplikasi bisa jalan. Sementara di startup itu ada kecenderungan dikejar waktu. Jadi misalnya investasi hanya cukup untuk hidup 6 bulan gitu ya. 6 bulan itu mereka akan bikin aplikasi dan bikin kualitas kode gitu. Nah, yang mana itu jangka pendek pahami, tapi ketika jangka panjang itu akan berbahaya. Nah, kualitas kode ini juga jadi masalah ya, karena saya berpikir seharusnya bukan sesuatu yang perlu dipikirin banget gitu. Dalam artian gini, harusnya nulis kode yang baik itu udah jadi referensi gitu. Kalau kita dari zaman kuliah sudah terbiasa nulis kode dengan baik, ketika kita lulus, kita nulis kode ya pasti baik juga gitu. Metodologinya, cara urutan penulisan dan seterusnya gitu. Tapi kalau dari awal kita tulisnya nggak benar, ketika harus nulis kode yang baik, mungkin effortnya, pemikirannya lebih berat. Disinilah kenapa banyak engineer yang nggak sanggup nulis kode yang bersih ya, udah gitu. Bahkan mayoritas kode yang ada di industri sekarang itu masih jauh banget di bawah standar kualitas. Nah, hal seperti ini dikhawatirkan menghambat daya saing Indonesia nantinya gitu. Karena kan saingan kita ya, competition kita dari Vietnam, Thailand dan lain-lain mereka juga going digital gitu. Oke, kalau secara garis besar di awal dulu ini. Intinya apa? Ini video ini. Jadi kita harus membiasakan diri membuat kode yang persis ya. Karena kalau kita mulai dari awal, nanti kalian kuliah juga akan terbiasa dengan membuat kode persis. Kalau diimplementasi di dunia industri juga sama menggunakan kode yang persis. Soalnya ketika di dunia industri yang dibutuhkan itu adalah kode yang persis. Jadi kalau di SMA saja sudah terbiasa dengan kotor, nanti kuliah juga kotor ya. Membuat kode itu kotor juga. Jadi kenapa harus bersih? Nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Ketika kita belajar di sekolah ataupun nanti kuliah, kalian harus sinkron antara yang dipelajari di sekolah dengan dunia industri, sehingga benar-benar bisa dibutuhkan di dunia industri. Selanjutnya, kenapa kualitas itu penting? Tapi bagaimana caranya membuat? Tadi kan sudah paradigma kamu sudah berubah ya, hanya membuat source code yang bersih supaya bisa diterapkan di dunia industri. Tetapi untuk membuat source code atau program yang berkualitas itu sangat kompleks ya. Identitas kebutuhannya dulu, lalu dirancang, lalu dibuat codingnya, kemudian diuji, dianalisis, dicek lagi, terus itu jadi siklusnya. Banyak model-modelnya. Tapi kita sekarang hanya fokus ke penulisan kode saja ya. Bagaimana menulis kode yang berkualitas atau bagaimana menulis kode yang benar-benar bersih. Nanti di pertemuan selanjutnya kita membuat sebuah model pengukuran untuk menguji sebuah sistem. Tapi kita fokus dulu ke penulisan kode. Ini merupakan bagian juga bagaimana membentuk sebuah kualitas yang sebuah source code yang berkualitas. Lanjut. Kode yang berkualitas itu harus mempunyai aspeknya itu diantaranya adalah harus baik. Kode yang baik itu harus benar. Kira-kira apa ya? Jadi kode kalian kan merancang, tadi rancang masak apa? Masak air, masak apa lagi? Buat telur. Gitu. Yang dirancang dengan hasilnya ketika memasak telur jangan jadi arang ya. Artinya apa? Yang dirancang dengan output hasilnya itu harus sama, harus sesuai. Itu maksudnya kode yang baik itu harus benar. Antara yang dirancang dengan outputnya itu harus sama, jangan sampai beda. Itu maksud kode yang baik itu harus benar. Lalu kode yang baik itu harus efektif. Tadi lihat kasusnya nggak? Kasus yang Windows Vista 1,4 GB saja pas launching. Itu artinya nggak efektif.
Walaupun kodenya benar, tapi jangan sampai memakan memori yang sangat besar. Contohnya sistem e-learning, sistem ujian online, ketika mengerjakan jadi nggak usah ulang lagi kalau sudah selesai. Itu artinya tidak membutuhkan, jangan loading lagi ketika SNMPTN nanti akan banyak loading. Kebanyakan web-web kita itu ketika banyak pengunjung loading, itu karena benar tapi nggak efektif karena memakan memori yang sangat besar. Bagaimana meringankannya ya dengan kode yang berkualitas. Saya juga pernah buat source sistem informasi penjual kayak di Alfamart, saya kan buat banyak sudah digunakan. Itu ketika yang pertama ada bug itu ketika membuat laporan 1 bulan lancar, ketika 4 bulan itu agak loading. Itu karena salah kode total ya, diperbaiki udah lancar lagi nggak loading. Jadi itu artinya kode yang baik itu harus efektif walaupun benar, tapi jangan sampai memakan waktu lama, prosesnya itu jangan lama ya, jangan memakan memori yang banyak. Lalu kode yang baik itu harus bersih. Nanti bersih itu artinya nanti kita jelaskan di selanjutnya. Kode yang baik itu harus fleksibel. Jadi program itu nanti yang kita buat harus bisa dikembangkan. Benar kan? Kita buat program kita sistem informasi penjualan, bisa dikembangkan lagi, bisa digunakan oleh baik 2 perusahaan, 3 perusahaan, 4 perusahaan dari masalah sampai bisa misalnya seperti membuat program Tokopedia, Shopee, apa lagi? Nah itu bisa dikembangkan lagi. Artinya si kodenya itu harus fleksibel. Artinya bisa dikembangkan, bisa diperpanjang, bisa disimpelkan lagi. Itu harus artinya si kode itu harus fleksibel. Tapi yang akan kita fokuskan dulu sekarang ke kode yang bersih. Kalau kalian kuliah, membuat kode yang baik itu benar, baik itu efektif, kode yang baik itu fleksibel, ini akan dipelajari. Dexpro, struktur data ini akan dipelajari yang nomor 1, 2, dan 3 itu, yang benar, efektif, dan fleksibel. Tetapi yang kode yang bersih jarang di perguruan tinggi ataupun di sekolah-sekolah yang menerangkan bagaimana kode yang bersih. Kenapa? Karena tadi juga kata siapa, Wirawan itu lulusan ITB, lulusan UNPAD, masih banyak yang menggunakan kode yang kotor sehingga tidak bisa dikembangkan lagi programnya lebih jauh ya. Ketika dikembangkan lagi juga agak rumit tesnya karena kotor ya, bisa dikembangkan. Selanjutnya saya ingin kasih gambaran tentang bagaimana kondisi flow map kita memahami coding di Indonesia ya. Nah, kenapa saya nggak mau bilang? Karena yang lebih expert adalah ini kayak CEO ini ya, si Pak Wirawan ini. Kita kasih pengajian ya, bayangin lagi jalan-jalan nih di hutan, terus kemudian bagaimana memahami kode yang ada di Indonesia. Kalian harus menavigasi di dalam situ ya, terus kemudian pakai sapi, kita motong rumput gitu. Rumputnya itu tinggi banget, ketutupan, nggak kelihatan jalan, pokoknya nggak tahu kemana. Terus tiba-tiba terus guling gitu kan, ini dari mana, pokoknya pohon apa nggak jelas. Terus pertanyaannya ini apa sih, kenapa di sini tuh apa semah-semahnya tinggi banget gitu. Tiba-tiba setelah keluar dari hutan nemu ada dinding pendek tapi ada tangganya gitu, ini tangga apa gitu ya kan. Terus ketemu jembatan nyeberangi sungai gitu, pas lihat jembatannya mana ya, cari papan tulisan, ternyata papan tulisannya cuma tulisannya ini adalah jembatan gitu ya, ini nggak membantu apapun gitu ya, dan seterusnya. Terus kemudian melihat jalan belok-belok padahal lurus saja bisa gitu ya. Sampai ke ujung ada instalasi yang aneh seperti ini ya. Ini kurang lebih gambaran apabila ketika kita membaca kode orang lain gitu. Kebanyakan kode di dunia ya, bahkan mungkin nggak cuma di Indonesia ya, di Indonesia utara. Nah ini banyak yang seperti ini. Jadi strukturnya nggak jelas, terus tiba-tiba nemu hal aneh dengan coding gitu ya. Nah ini si Bambang tulis ini, si Joko tulis ini, terus pada satu nggak connect, yaitu common sekali. Nah hal ini harusnya bisa diatasi dengan kebersihan kode. Itu ya. Jadi bagaimana yang maksud kode kotor di antaranya ilustrasi kayak gini. Ini jarak dekat harus keliling. Kenapa nggak kami pakai jalan yang lebih cepat? Jadi mikir itu jangan ribet, simpel, bersih sehingga dimengerti oleh orang. Itu poinnya
ilustrasi kode yang kotor. Nah, kode yang bersih itu harus ditulis dapat dibaca oleh manusia ya. Artinya kode itu jangan aneh. Misalnya X 1N 1X itu apa? N itu apa? Ya. Buat variabel kan? Dulu pernah kalian kan belajar variabel X2, N2. Nah, ketika di dunia industri kita buat kode jutaan baris itu untuk pendeteksinya itu harus bisa dibaca manusia. Jangan X1, X2 misalnya bil bulat, bilangan bulat 2 itu kan jelas itu bilangan bulat, real 4 itu kan jelas bilangan real. Jadi jangan pakai bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh banyak programmer. Sehingga nantinya apa? Ketika dikembangkan lebih mudah. Ketika dites cari bug, misalnya ada satu bug, diceknya itu gampang. Bagaimana kalau kalian menggunakan bahasa sendiri, bahasa yang aneh-aneh, mungkin bisa diperbaikinya oleh kalian, nggak bisa sama orang lain. Sedangkan pembuatan program di dunia industri adalah tim semua, jadi bisa dikembangkan oleh orang lain. Selanjutnya, kode yang bersih mampu meringankan beban seluruh kerja tim. Makanya si bahasanya itu harus standar. Biasanya di sebuah perusahaan ada namanya SAP pembuatan kode ya, jadi standar. Lalu ada membantu kolaborasi, artinya untuk bekerja sama si kodenya itu karena bahasanya mudah dimengerti oleh banyak orang sehingga bisa berkolaborasi. Jadi buat satu source code kalian berempat berlima di perusahaan sampai 50-30 programmer itu harus digunakan clean code sehingga mengembangkannya nggak susah. Sehingga intinya kode yang bersih itu untuk memudahkan proses pengujian. Jadi diuji apakah ini berkualitas atau tidak, lebih gampang kalau si codingnya itu bersih. Selanjutnya tips yang pertama yaitu nama yang bermakna. Tuh, siapa namanya? Apalah arti sebuah nama. Ya, apalah arti sebuah nama. Saya bisa Henry, bisa Yudo, bisa Rugo. Bebas ya. Apakah benar? Di program berbeda. Contoh ini, integer n, bol, ya. Boolean f true, scan, persen n, for, ulang, i sebanyak 2 i dan sebagainya. Ini kamu ngerti nggak? Ya kan? Ini menghitung apa ini? Kalau bilang ini ngerti ini hitung apa ini? Segitiga. Hah? Segitiga. Bulat itu. Coba yang lain. Bilangan apa? Salah. Bukan. Bilangan betul, bilangan prima ya. Ini artinya menghitung bilangan prima, tapi menggunakan bahasa yang kotor. Jadi kalian agak lama untuk mengerti bilangan prima. Lihat bilangan prima juga di for itu di sederhana sebenarnya. Tetapi pas buat pembuatan variabel itu pusing. N, bol, f true itu enggak kurang dimengerti kan? Bagaimana dengan ini? Lebih jelas mana? Jelas ini. Ini integer itu bukan n, bukan r, tapi jelaskan saja ini adalah bilangan. Sehingga ketika programnya banyak, cari aja di integer bilangan namanya bukan x, bukan n, bukan y dan sebagainya. Lalu xn itu ya pokoknya kalau di sekolah nggak apa-apa, soalnya satu kompil bisa kali pakai. Tapi kalau di industri kan dipakai lama ya. Lalu source code itu bukan 1-2, bukan ribuan atau ratusan juta code. Jadi untuk mencari si bilangan xn itu nanti punya sendiri. Tapi kalau bilangan bol, bilangan prima itu kan jelas itu. Jadi bol itu ada bilangan prima. Lalu scan masukkan bilangan ditambah di sini for diulang lalu ditambah dan terus sampai memenuhi syarat ya. Ini contoh yang clean code ya. Yang tadi bad code, kotor ya. Ini kita buat yang sederhana dulu sebelum ke yang besar ya. Artinya apa? Kode yang kotor itu contohnya A, B buat variabel ya. Tahu kan variabel? Misalnya ada gelas, ada air, itu adalah variabelnya. Si air itu adalah isi variabelnya. Makanya A sama dengan 5, nah 5 itu airnya. Si gelas itu adalah variabelnya.
Jadi kode kotor itu contohnya A, B, X. Contoh kode yang bersih, tata pembelian, harga, unit. Selanjutnya, nama tidak menimbulkan salah persepsi. Gimana itu? Integer, coba isti itu kan biasanya apa? Array ya? Iya. Array dengan bilangan list. Biasanya array suka dikatakan list ya? Iya. Ya, jadi antara bilangan list dengan array itu ini hampir sama. Ini harus dibedakan. Array list. Ini kebanyakan salah persepsi ya. Kemungkinan bukan arti dibatasi, tapi salah persepsi antara array dengan tipe data yang berbeda, yang namanya list itu beda. Maka yang lebih baik adalah list bilangan list. Ya. Harus senantiasa konsisten ya dalam membuat fungsi, misalnya di sini retrieve, get, ambil, paste, bisa ke kode, itu sama-sama fungsinya sama kan? Apa? Get kan? Fungsinya sama kan? Sama. Get ya. Semua ambil, paste, bisa itu artinya sama get. Ya gunakan get aja seluruhnya, jangan beda-beda. Sehingga udah ketika ribuan kode, ya udah cari get aja. Berarti yang mengambil data itu fungsi get, jangan banyak fungsi. Sebaiknya dicari dan bisa dibaca. Biasanya kamu biasa di program itu ALMT sekolah, TALS ya alamat sekolah, DR jurusan. Nah, di sekolah mungkin ngerti, tapi orang lain nggak ngerti itu. Kalau yang sekolahnya di Australia atau di Amerika itu udah ngerti apa jurusan. Harus translate dulu apa bahasa Inggrisnya jurusan. Artinya harus menggunakan bahasa yang sudah dimengerti. Misalnya kebersihan dialect text yang ngerti. Jelas kan dialect text. Jumlah hari kerja dengan XY. Jumlah hari kerja per minggu. Jadi jangan harus bisa dibaca. Itu kriteria dari kode yang bersih dari segi penamaan variabel. Contoh yang kedua adalah fungsi yang bersih. Fungsi yang bersih itu harus menjalankan satu fungsi. Itu ke depan ke belakang. Depan. Benar. Depan. Ke depan bisa ya? Depan bisa, ke belakang, ke pinggir bisa ya? Benar nggak? Ke depan ya? Iya. Kalau kamu ke depan ya ke depan aja. Kalau ke depan aja. Tapi ini gambar bisa ke depan dan bisa ke belakang kan? Nah begitu kan dengan fungsi. Fungsinya harus kalau ke depan aja. Jadi fungsi itu harus menjalankan satu fungsi ya. Saya ambil contoh gini. Hitung total harga. Jadi si fungsi total kita buat fungsi total harga kayak poin ya. Integer harga barang, integer pajak barang. Jangan dimasukkan buat fungsi yang lain. Printer dimasukkan ke fungsi total harga. Stak dokumen jangan dimasukkan ke fungsi stak total harga. Buatlah fungsi dalam satu fungsi ya. Buat cetak ya buat fungsi cetak. Buat apa? Dokumen ini adalah dokumen. Jadi yang bersih itu satu fungsi saja. Kalau total harga, jadi kalau kita ambil fungsi hitung harga, ya ini rumusnya. Jangan dimasukin fungsi yang lain sehingga tidak double fungsi. Itu maksudnya dia harus menjalankan satu fungsi. Selanjutnya, sekarang kalian buat kelompok. Satu kelompok 4 orang atau 3 orang. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah, saya bagikan LKPD-nya di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Coba lihat di LKPD. Tadi kan instruksi di apa? Kedua sudah ya. Kalian nanti tulis soal nomor 1 sama nomor 2. Nomor 1 kan instruksi kerja, coba lihat. Ya KPD instruksi kerja. Nomor 1 kan sudah tadi dikancet. Sekarang ke aspek kode berkualitas. Jadi kode berkualitas itu harus baik dan benar. Kode itu harus baik, itu efektif, harus baik bersih, harus baik itu fleksibel. Silakan kalian tulis secara berkelompok ya.
maksud dari keempat aspek tersebut. Lalu yang soal nomor 3, prinsip kode bersih itu harus dibaca oleh manusia. Maksud dibaca oleh manusia itu gimana? Ya, silakan kalian jelaskan di sana. Terus yang keempat, ya itu program. Ini menghitung apa? Coba nomor 4, menghitung apa ya fungsinya? 2 tambah 0. Menghitung apa? Segi 3 ya. Menghitung segi 3. Tadi kan bingung ya. Ya, kode ini kalian berubah jadi kode yang bersih. Nomor 4, berubah program yang ini dianggap memasuki kriteria dead code menjadi clean code ya. Jelaskan itu untuk menghitung apa? Tadi kan ya isinya aja di LKPD. Lalu buat kodenya yang bersih. Di sini ada modifikasi kode. Ya, modifikasi kode. Nah, kode ini yang dead code berubah jadi clean code ya. Yang ini. Ya. Nah itu. Nah sekarang setelah dibuat kelompok, kalian kerjakan LKPD nomor 1 sampai nomor 5. Nah, semuanya jelas? Ada yang tanyakan tidak? Yang mana? Yang nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Jelaskan kalau di atas dengan untuk menghitung apa? Nomor 4 gitu ya? Coba kode di atas dengan kecil. Nama yang bermakna itu yang itu tadi. Pembuatan nama variabel. Misalnya jangan X, N, X1, tapi bilangan bulat harus jelas. Bilangan bulat itu harus nama bermakna itu. Jelas kira? Ada lagi yang bertanya? Sudah jelas semuanya? Silakan kerjakan. Coba ada masalah nomor 4. Yang segitiga sudah. Coba yang lain.
sudah bisa. Sekarang yang ditulis di LKPD kalian praktekkan di program C++ ya. Yang pertama membuat program segitiga, yang selanjutnya merubah dari bad code menjadi clean code. Silakan praktekkan di C++. Bisa semua? Bisa. Coba kalau sudah berhasil, running coba. Silakan datanya. Isi datanya alas. Coba isi 2. Bisa kan? Bisa. Coba running hasilnya. Untuk datanya silakan. Isi tanyanya berapa? Ini hasil kerja Isti ya. Saya kopikan. Mau letak. Silakan kelompok 1 menerangkan masalah yang nomor 5 ya. Ini hasil kerjanya. Ya, dia menjelaskan mana yang tadinya bad code menjadi clean code. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari tugas nomor 5, yaitu memodifikasi kode di bawah ini menjadi kode ini. Kita itu kasih tahu. Bad code dari integer D diubah menjadi clean code. Pertama apa itu? Pertama, dari integer D menjadi clean code dari integer spends time in days. Ya jelas, lebih jelas. Selanjutnya integer DS diubah menjadi clean code menjadi integer days since creation. Selanjutnya itu sudah dirubah ya variabel yang tidak dimengerti. Coba itu kenapa? Itu yang load single data jadi get single get data get all data. Kenapa itu yang ketiga?
Karena di sini menggunakan banyak Fungsi ya? load, Itu fungsi kan semua? ya, fungsi diubah semua menjadi gap. Ya, jadi satu fungsi ya. Jadi satu fungsi. Ya, silakan yang terakhir. Yang terakhir dari fungsi Entity 01, 02 kali kamu rubah jadi entity produk dan kategori. Coba yang lain, itu lebih jelas mana entity 01 sama entity produk? Entity produk ya. Nah, itu ini udah berarti ini benar semua ya. Jadi yang tadinya tidak jelas menjadi jelas. Yang tadinya entity 01 itu apa, 02 itu apa, jadi dijelaskan dengan variabel entity entity produk dan entity kategori. Berarti harus konsisten nanti kalau membuat entity produk ya produk semua, jangan entity yang lain. Nah, terima kasih untuk Rizky. Silakan. Yang lainnya, coba yang siapa? Yang membuat kode print code yang kode apa? Ketiga ya. Kelompok 2 untuk menjelaskan hasil kerjanya. Nomor 4 berarti ini yang LKPD. Ya. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 mempresentasikan cara menghitung meski 3 yang awalnya backward menjadi clean code. Oke, di sini kita lihat ada mendaca alas tinggi. Kalau di backward kan alas itu A dan tinggi itu T. Nah, saya ubah menjadi backward yang awalnya A menjadi alas dan T menjadi tinggi dan plot luas. Selanjutnya di bawah juga pasti akan berubah jadi quote, masukkan banyak alas, sin yang awalnya A menjadi alas, quote, masukkan ini segitiga, sin yang awalnya tinggi saya ubah menjadi tinggi, yang awalnya T saya ubah menjadi tinggi. Nah, lurusnya juga akan otomatis berubah, luasnya 0,5 kali alas kali tinggi. Kalau di backward itu alas itu A dan T itu tinggi. Jadi AT itu kalau di kita ngerti, tapi kalau orang lain mungkin nggak ngerti, maka jadi alas di tinggi. Makanya yang mendeskripsikan itu alas, mau pakai bahasa apapun. Coba kamu ini coba dulu dieksekusi, run, lihat hasilnya. Run. Oh, udah keluar outputnya bener kan? Alas isi nilainya. Enter, udah kan? Alas 5, 12, berarti hasilnya adalah 30. Promosi yang tadi ya. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran tadi, silakan masukkan pinnya di Kahoot. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sudah? Coba soal nomor 1 muncul nggak? Silakan soal nomor 1 isi. Soal nomor 1. Itu tulisnya berarti ikut. Hasil pembelajaran yang tadi. Coba dulu ya. Oleh apa? Kelompok 2. Kesimpulan dari materi pembelajaran kali ini yaitu ada yang barusan sudah Bapak jelasin, ada beberapa kasus. Dari ketiga kasus tersebut, penyebab utama dalam kegagalan suatu sistem yaitu kurangnya penyesuaian pengembangan sistem, kelalaian menetapkan kebutuhan pemakai dan melibatkan pemakai, kurang sempurnanya evaluasi kualitas dan analisis biaya. Dan kesimpulan dari clean code atau bad code, jika suatu kode dapat dikatakan clean jika kode tersebut mulai
mudah untuk dimengerti, dan mudah untuk dimodifikasi. Kode harus mudah untuk dibaca, baik dari sisi programmernya maupun orang lain. Tujuan dari kode pun harus terlihat jelas tanpa harus menebak-nebak. Kode clean juga mudah untuk diubah isinya, baik untuk refactoring, memperbaiki bugs, ataupun mengurangi dan menambahkan suatu fungsional. Sekian. Ya, baik, terima kasih. Silakan. Sekarang untuk pembelajaran yang telah kita lakukan, apa saja yang kalian sukai dari pembelajaran ini tentang materi apa? Coba. Clean code ya. Yang tentang akibat dari bad code, ada yang suka? Jadi yang lebih mengertinya itu membuat tentang clean code ya. Selanjutnya yang belum kamu ketahui apa? Flash cache ya. Sekali lagi. Sekarang yang kalian belum pahami di materi ini apa? Menguji program. Oke, untuk menguji program kan di pelajaran selanjutnya ya. Jadi intinya adalah kode yang berkualitas itu kode yang bisa dibaca oleh orang lain ya. Jadi jangan ambigu kalimat-kalimat sesuatunya. Kalau buat variabel itu harus jelas. Kalau get student ya get student semuanya, jangan get lain-lain. Dan jelas, kalau jangan ada fungsi juga, jangan ada fungsi yang mengandung fungsi banyak ya. Satu fungsi mengandung fungsi satu ya. Nah, jangan ada satu fungsi, karena dalam satu fungsi ada fungsi yang lain. Selanjutnya si clean code, dengan clean code ini kalian bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan yang berefek yang sangat besar seperti yang tadi terjadi. Ketika kita membuat clean code, maka kita tesnya itu akan lebih cepat karena dapat diidentifikasi oleh siapapun ya. Sehingga kejadian yang nuklir meledak di 36 ya, yang sekarang konversi dari 64 bit ke 16 itu karena tidak clean code ya. Jadi supaya program kita berkualitas, selain ada prosedur yang lain, maka clean code adalah salah satu untuk meminimalisir, untuk menghindari akibat-akibat yang sangat besar. Contohnya adalah dari hasil-hasil bad code itu mengeluarkan banyak biaya yang dikeluarkan ya. Lalu ada juga dengan bad code itu kegagalan sistem bisa menggerakkan jiwa manusia. Mudah-mudahan kalian mengerti materi ini semua, karena dibuktikan tadi kalian sudah menyimpulkan materi tersebut. Terima kasih. Dan selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana test code-nya. Kita menggunakan test code-nya SHBC dan lain sebagainya. Kita pelajari model-modelnya di pertemuan selanjutnya. Yang belum paham, teruslah belajar, karena kalimat ada pepatah yang katakan manjadawa, kalau kalian bersungguh-sungguh pasti akan bisa. Tidak ada yang sulit. Kalau kalian bersungguh-sungguh, apapun yang orang lain anggap sulit pasti bisa. Kira-kira nanti bisa semua ya. Terutama untuk kita membiasakan diri dengan clean code ya. Selanjutnya untuk mengakhiri pertemuan hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Setelah melaksanakan pembelajaran melewati selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.